Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini. Tuhan kembali mengizinkan kami dan memberi waktu buat kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami supaya kami dapat mengerti, memahami dan menangkap setiap pesan firman Tuhan yang akan kami baca pada hari ini. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu saudara kita sudah belajar bersama tentang bagaimana jiwa Kristus itu ada di dalam jiwa kita. Supaya kehidupan kita baik di dalam keluarga, di dalam persekutuan, di dalam komunitas-komunitas gereja dan lain sebagainya, kita bisa hidup rukun, damai satu dengan yang lain. Kita harus saudara minggu yang lalu mengutamakan orang lain ketimbang diri kita sendiri. Kita harus memiliki kerendahan hati dan kita juga harus memiliki sikap untuk kerelaan untuk berkorban. Dan hari ini saudara kita akan melanjutkan pembacaan kita di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Saudara, kalau kita membaca bagian ini maka saudara akan menemukan satu kalimat yang menarik untuk kita renungkan, yaitu mengerjakan keselamatan. Dan itulah yang akan menjadi tema kita. Perhatikan saudara di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi saya hanya akan membaca ayat yang ke-12 saja saudara ya. Ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, ketika membaca ayat yang ke-12 ini saudara, maka saya bisa melihat bagaimana Rasul Paulus sedang memuji jemaat yang ada di Filipi. Walaupun sebelumnya memang ada satu indikasi perpecahan, tetapi Paulus di sini kembali memuji jemaat yang ada di Filipi. Dan memang saudara, tidak biasanya Paulus menyebut di dalam kalimat sapaannya, saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, dia awali ayat yang ke-12 dengan kalimat itu. Saudara-saudaraku yang kekasih. Itu menandakan ada satu kedekatan, ada satu relasi yang begitu baik antara Paulus dengan jemaat yang ada di Filipi. Saudara, dan Paulus jujur memuji mereka karena mereka adalah orang-orang yang taat. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada firman dan menjalankan firman. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah saudara, ketika membaca kalimat ini, tetaplah kerjakan keselamatanmu, saudara, banyak orang mengira bahwa keselamatan itu bergantung pada usaha manusia. Keselamatan itu bergantung kepada kerjaan atau apa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi rupanya pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang keliru. Kenapa saudara? Perhatikan bahwa Rasul Paulus menunjukkan atau mengalamatkan surat ini kepada orang-orang yang sudah percaya dan telah menerima anugerah keselamatan dari Kristus. Jadi surat Filipi ini bukan untuk orang-orang yang belum percaya, tetapi surat Filipi ini adalah untuk orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Namun bukan berarti mereka lantas hidup sembarangan. Bukan berarti lantas mereka hidup tidak melakukan apa-apa. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, mereka harus mengerjakan keselamatan itu. Dengan satu pemahaman saudara, mereka harus hidup terus-menerus selaras dengan ajaran keselamatan yang sudah mereka terima. Dan jemaat Filipi telah membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang taat. Orang-orang yang hidupnya selaras dengan ajaran keselamatan yang malah telah mereka terima. Dan Paulus minta saudara supaya jemaat di Filipi ini tetap taat kepada Allah, setia kepada firman selama hidup mereka, walaupun tanpa kehadiran Paulus. Inilah poin saya yang pertama saudara.
Mengerjakan keselamatan berarti hidup selaras terus-menerus dengan ajaran keselamatan yang telah kita terima. Di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-27, hal yang sama juga Paulus nasihatkan kepada jemaat di Filipi, supaya hidup mereka adalah hidup yang berpadanan dengan Injil. Hidup mereka hidup yang selaras dengan Injil. Apa yang dikatakan Injil, apa yang dikatakan oleh kitab suci harus mereka hidupi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itulah pesan yang pertama, saudara. Mengerjakan keselamatan berarti hidup selaras terus-menerus dengan ajaran keselamatan yang telah kita terima. Saudara, mengerjakan keselamatan juga berarti kita senantiasa hidup berpegang kepada firman Tuhan. Hidup berpegang kepada firman Tuhan. Satu contoh yang sederhana yang tadi kita boleh lihat baca di dalam ayat-ayat selanjutnya. Hidup berpegang kepada firman Allah. Hidup berpegang kepada Alkitab. Contoh yang pertama, tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah dalam melakukan sesuatu. Saudara, tidak hidup berbantah-bantah, tidak hidup bersungut-sungut di dalam melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu apapun yang kita kerjakan harus kita kerjakan jangan dengan sungut-sungut. Dengan kata lain, kita harus mengerjakan semuanya itu dengan apa? Dengan sukacita. Sudah mengerjakan apapun, baik di gereja, baik di rumah tangga, baik di kantor, di pabrik, atau dimanapun juga. Lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Contoh yang kedua, saudara. Hidup berpegang kepada firman Tuhan, hidup berpegang di dalam kebenaran adalah menjalani hidup yang benar. Ya, menjalani hidup yang benar di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakbenaran, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan dosa, jahat, sesat, dan lain sebagainya. Bahkan dunia yang bengkok ini, saudara. Pesan Tuhan, kita hidup berpegang kepada firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Artinya, saudara, kita menghidupi status kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai komunitas rohani, sebagai orang-orang Kristen, hidup memuliakan Allah. Dan kemudian kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, mengerjakan keselamatan bukan berarti keselamatan itu bergantung kepada usaha kita. Tidak. Mengerjakan keselamatan berarti kita harus hidup terus-menerus selaras dengan ajaran keselamatan itu. Dan yang kedua, kita harus hidup berpegang kepada firman Tuhan. Lakukan segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sukacita, bukan dengan berbantah-bantah, bukan dengan bersungut-sungut. Lakukan sesuatu dengan sukacita, oleh karena kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita menjalani hidup yang benar di tengah-tengah dunia yang sudah bobrok, yang sudah penuh dengan dosa ini, supaya kita menjadi orang-orang yang memberkati orang lain. Kehidupan kita, kehidupan yang memberkati orang lain. Seperti kata firman Tuhan tadi, kita menjadi bintang-bintang di tengah-tengah dunia yang sudah bengkok, yang sudah penuh dengan dosa ini. Biarlah kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menolong kami, memampukan kami, untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya di dalam hidup kami sebagai orang-orang yang sudah Engkau selamatkan, kami bisa menghidupi akan keselamatan itu dan mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang hidup kami selaras dengan keselamatan. Kami boleh menjadi orang-orang yang hidupnya teladan bagi orang lain. Tuhan berkati setiap kami, supaya kami boleh melakukan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dalam usaha kami, pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam apa yang kami lakukan, dalam pelayanan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.